Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid. Nah, di video kali ini kita mau bikin menu yang juga simple banget gitu ya. Tetap dengan menu-menu simple, bisa dibikin di rumah. Dan kali ini saya mau bikin tumis ayam pedas daun jeruk gitu ya. Nah, bahannya ini juga mudah. Kita menggunakan dada ayam gitu ya. Di sini ada dada ayam yang sudah saya rebus, nanti akan kita suwir-suwir gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada bawang putih ya, ini sekitar 3 siung bawang putih. Kemudian untuk bawang merahnya di sini ada 6 siung bawang merah. Kemudian di sini ada 2 buah tomat gitu ya, yang saya potong, saya buang isinya. Kemudian di sini saya pakai daging saja. Kemudian ada cabai rawit karena judulnya tentunya pedas gitu ya. Di sini saya pakai cabai rawit dan sesuai judulnya pakai daun jeruk gitu untuk ngasih aromatiknya. Nah, ini simple banget gitu ya, nggak usah di blender, cukup dipotong-potong atau dirajang-rajang aja gitu ya. Nah, pertama kita mau ini nih teman-teman ya, kita mau nge-suwir ayamnya. Nah, ini sudah saya rebus cukup matang. Nah, kemudian disuwir-suwir seperlunya gitu ya, jangan terlalu kecil gitu ya, karena nanti biar kalau digigit kerasa gitu ya. Nah, kemudian ini saya pakainya sekitar 300 gram dada ayam file gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai paha bisa atau enggak bisa, paha bawah, paha atas itu bisa banget gitu ya. Memang kalau suka yang gurih, yang lebih juicy gitu ya, teman-teman bisa menggunakan paha ya, paha atas itu nanti rasanya lebih gurih gitu ya. Kalau ini nanti rasanya memang lebih penuh digigit gitu ya. Tapi tetap dengan bumbu-bumbu yang cukup, tentunya kita juga bisa bikin ini gurih teman-teman. Dan ini karena sudah direbus gitu ya, dengan tingkat kematangan yang cukup, jadi tidak berlebihan tapi juga nggak kurang. Ini nanti kita masaknya juga jangan terlalu lama biar nanti nggak kering ayamnya. Kalau misalnya jadi menu diet, bisa banget gitu ya pakai yang dada seperti ini. Atau misalnya di sini kan juga banyak sayurnya ya, ada bawang merah, kemudian ada tomat gitu ya. Kalau yang mau tambahin jenis sayuran lain bisa banget gitu ya. Atau misal teman-teman lagi nggak punya ayam di rumah, punyanya ikan gitu ya, kayak ikan pindang gitu ya, ikan keranjang seperti itu bisa banget teman-teman dibikin menu yang sama seperti ini gitu ya. Bisa digoreng dulu ikannya, terus disuwir-suwir gitu ya, atau dikukus pun juga bisa. Tapi biasanya kalau ikan nanti akan teksturnya lebih dapat kalau kita goreng dulu biasanya. Kita pakai gitu ya, termasuk kulitnya ya. Sayang kalau nggak kepake nih, favorit gitu ya. Apalagi kalau dimasak fried chicken gitu ya, kulit favorit. Nah, ini kita suwir-suwir semuanya ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, nggak usah terlalu tepis, kecil-kecil gitu ya. Jadi masih gede-gede biar nanti ketika kita makan akan lebih kerasa. Dan juga di sini kan komponen yang lainnya ukuran juga besar-besar ya. Kecuali bawang putih ini dirajang. Tapi kalau bawang merahnya ini cuma saya potong besar-besar. Kemudian tomatnya juga dipotong besar-besar. Cabenya juga ya tidak terlalu kecil lah irisannya, tidak terlalu tipis. Oke, nah kalau sudah, ini akan kita tumis ya. Yuk kita tumis. Oke, nah jadi ini kita nyalakan kompor dulu ya teman-teman. Kita nyalakan kompor, kemudian kita tuangkan sedikit minyak ya, secukupnya lah ya. Nah, dan di sini saya nggak pakai nambahin air gitu ya. Saya cukup pakai air yang kemungkinan muncul dari si tomat gitu ya, sedikit aja gitu ya. Jadi biar nanti nggak terlalu lama proses masaknya, dan ini cenderung lebih kering tumisannya gitu ya. Nah, gimana kalau mau dibikin sedikit berkuah gitu ya? Boleh aja teman-teman ya, silahkan. Kalau misalnya mau dibikin sedikit berkuah juga boleh banget gitu ya. Tapi yang kali ini saya bikin ini tumisnya nanti agak kering ya. Nah, ini kita nyalakan, apinya kita panaskan dulu. Kalau sudah panas, nanti kita akan masukkan pertama kali adalah si bawang putihnya gitu ya. Nanti bawang putihnya sedikit lebih kering gitu ya, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya komposisinya di sini, jadi ini cukup berimbang gitu ya antara ayam, kemudian tomat, bawang merah gitu ya, karena saya pingin tekstur makannya itu nggak cuma makan ayam, tapi juga ada sensasi renyah manis dari bawang merah gitu ya, dan juga dari tomat, segar tomatnya dari tomatnya itu. Kemudian tentunya ada aroma yang khas gitu ya dari si daun jeruknya. Untuk bumbunya nanti juga simple, kita cuma pakai garam, lada, dan juga penyedap, itu udah cukup banget. Kalau suka nambahin gula biar ada sensasi manisnya juga boleh gitu ya. Oke, ini sudah mulai panas. Kita akan masukkan yang pertama kali adalah bawang putihnya terlebih dahulu.
sedikit kena daun jeruk. Nah ini kita masak dulu bawang putihnya, kita kecilkan sedikit apinya pakai api sedang aja. Nah ini biasanya kalau yang potongan kecil-kecil dia sudah mulai kecoklatan ya teman-teman ya. Nah kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini kita masukkan bawang merah gitu ya, tomat, cabai rawit gitu ya, sama daun jeruknya. Jadi semuanya kita masukkan dan kita tumis dulu biar aromanya mateng gitu ya, lebih mateng, sama aroma daun jeruknya nanti benar-benar bisa keluar ya. Nah kalau teman-teman lihat ini sepintas mirip kayak sambal dabu-dabu ya teman-teman ya, karena memang pakainya ada tomat, terus kemudian cabai rawit gitu sama bawang merah gitu ya. Nah jadi konsepnya kurang lebih seperti itu teman-teman, seperti sambal dabu-dabu. Nah ini kita masak sampai nanti si tomatnya agak sedikit layu gitu ya. Nanti baru kalau sudah mulai layu kita masukkan ayam. Enak banget. Nah teman-teman kalau misalnya pengen punya kompor yang kayak gini gitu ya, kompor dengan api yang warnanya stabil kayak gini ya, biru, kemudian alat masak granit seperti ini gitu ya, kemudian spatula-spatula yang warnanya kece-kece, teman-teman bisa banget datang ke Qihomat gitu ya. Kenapa sih di Qihomat? Karena di Qihomat itu teman-teman bisa banyak banget lihat pilihan-pilihannya. Dari kompor seperti ini, kompor tanam, termasuk juga kompor batu gitu ya, yang upstone seperti itu di Qihomat gitu ya. Selain itu juga untuk kayak gini juga banyak ya teman-teman, banyak variannya, dan juga tentunya yang paling diinginkan nih sama ibu-ibu di rumah, harganya oke banget gitu ya. Jadi di Qihomat itu banyak promo-promo gitu ya, dan juga banyak juga banding-banding juga gitu ya, kadang dapat banding-banding produk gitu ya, jadi beli kompor dapat apa gitu ya, dan lain-lainnya. Nah sekali lagi teman-teman bisa cari di Qihomat, karena di Qihomat sih paling lengkap. Oke, nah ini tomatnya sudah mulai layu gitu ya, bisa teman-teman lihat, ini sudah ada sedikit ada air yang keluar, ini bisa kita masukkan ayam. Wah ini masih ada yang agak gede nih potongannya, belum kesuwir. Oke teman-teman bisa lihat ya, warnanya oke gitu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini kita bikin kering gitu ya, jadi bukan yang basah gitu misalnya. Akan kita bumbui ya teman-teman ya. Di sini kita pakai sekitar 1 sendok teh garam. Kemudian kita pakai juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan di sini ada setengah sendok teh merica gitu ya. Jadi walaupun sudah ada cabenya, kita juga nambahin merica. Nah ini kita aduk-aduk sebentar teman-teman ya. Kalau misalnya mau nambah kecap ya silahkan aja ya, jadi gongso nanti gitu ya. Biasanya kayak gitu. Tapi yang kali ini kita nggak nambahin kecap ya teman-teman. Jadi kita pingin warna sedikit orange dari tomat gitu ya, yang termasak gitu ya. Kemudian warnanya juga dari cabai gitu ya, dan juga dari daun jeruk, aromanya nanti bikin rasanya enak, seger, gurih, dan juga tentunya kalau dimakan pakai nasi ini bisa ngabisin nasi teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi menu kita hari ini sudah jadi, bisa kita plating dulu. Ataupun kalau misalnya pakai bahan seadanya di rumah juga boleh banget gitu ya. Nggak ada tomat, di skip tomatnya juga masih bisa. Tapi kalau ada tomat nanti lebih enak teman-teman, ada lebih seger-segernya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan sedikit dengan bawang goreng gitu ya, biar ada renyah-renyahnya. Oke, jadi inilah menu simpel kita hari ini. Tumis ayam pedas daun jeruk. Jangan lupa untuk dicoba ya.